siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Bapak Diskoni SPD MPD dan juga Ibu Dwi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya RM Rinaldi Bakri dengan NIM 06031282126016. Mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Intralaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tata cara penggunaan dan kemanfaatan media pembelajaran canggih Quizlet dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk siswa kelas SMA sederajat. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Saya harapkan dari video ini tidak hanya bermanfaat bagi saya saja, namun bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Quizlet merupakan salah satu media pembelajaran canggih yang mudah digunakan serta inovatif sehingga memungkinkan tenaga pendidik ataupun guru untuk menggunakannya dalam proses belajar mengajar dalam rangka untuk menarik minat dan perhatian peserta didik. Media Quizlet ini sendiri juga memiliki akses yang gratis sehingga sangat memungkinkan bagi tenaga pendidik apabila ingin menggunakannya dalam proses belajar mengajar, terutama dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan pengetahuan daripada peserta didik itu sendiri. Dalam media Quizlet terdapat fitur yang dinamakan dengan flashcard. Flashcard ini merupakan salah satu fitur yang berisi sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak maupun berurutan sesuai dengan kehendak dari para pemainnya, mau dimainkan secara otomatis atau secara manual. Yang dimana kartu dari flashcard ini sendiri telah diset yang berisikan materi-materi yang telah dibuat oleh tenaga pendidik sehingga memungkinkan proses pembelajaran yang akan diberitahukan kepada peserta didik. Di dalam penggunaannya tentu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan daripada media Quizlet. Yang dimana kelebihannya sendiri yaitu pertama, Quizlet ini merupakan salah satu aplikasi yang tidak berbayar ataupun gratis sehingga memudahkan bagi tenaga pendidik ataupun peserta didik dalam menggunakannya. Kedua, Quizlet menyediakan berbagai macam media pembelajaran yang interaktif sehingga membantu peserta didik dalam lebih independen ataupun mandiri dalam belajar. Yang ketiga, Quizlet salah satu media yang menjembatani antara peserta didik dengan tenaga pendidik dengan gaya belajar visual, audiovisual, dan ataupun kinestetik. Selain itu, tentunya terdapat kekurangan daripada media Quizlet ini sendiri, yang dimana terdapat dua kekurangan daripada media Quizlet. Yang pertama yaitu pembuatan set yang ada di dalam media Quizlet ini sendiri cukup rumit bagi tenaga pendidik. Yang kedua, hanya dapat diakses dengan internet ataupun jaringan internet, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Setelah menjelaskan tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari media Quizlet ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara bagaimana kita menggunakan media Quizlet dalam kegiatan proses belajar mengajar. Silakan untuk disimak. Baiklah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama yaitu mencari quizlet.com pada Google. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua yaitu masuk ke dalam akun Google. Di sini saya menggunakan akun Google untuk masuk ke dalam website quizlet.com. Jika sudah masuk ke dalam website akun quizlet.com akan muncul tampilan seperti ini. Yang ketiga yaitu membuat set bahan pelajaran yang akan dibuat. Nah, akan muncul tampilan seperti yang teman-teman harus lakukan adalah pertama mengisi tentang judul pelajaran yang akan teman-teman ajar. Di sini saya akan menuliskan judul ekonomi. Jika sudah menuliskan judul pada set pelajaran, yang kedua yaitu harus teman-teman menuliskan tentang materi pelajaran. Di sini saya menggunakan istilah dan definisi. Seperti halnya ketika kita ingin istilah dari APBN. Lalu pada kolom definisi diisikan pengertian dari APBN tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan untuk langkah-langkah selanjutnya seperti halnya untuk istilah nomor 2, 3, 4 ataupun disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Jika terdapat kurang, maka silakan tambahkan kartu saja. Jika teman-teman merasa 5 pilihan kurang. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada layar. Ini adalah contoh dari hal dan tidak teman-teman buat sebelumnya. Seperti ini tampilan dari fitur flashcard yang ada pada quizlet.com.
Terdapat banyak fitur yang ada dalam Quizlet Locker ini sendiri. Yang pertama ada flashcard, yang kedua ada pelajari, tulis, mengeja, tes, mencocokkan, dan juga gravitasi. Dan di sini saya akan menggunakan hanya dalam fitur flashcard saja. Jika sudah membuat materi tentang pelajaran, maka selanjutnya yaitu membuat kuis yang akan diberikan kepada peserta didik. Bisa dipilih di sini untuk bisa digunakan untuk berkelompok ataupun secara individu. Di sini saya akan memilih untuk menggunakan secara individu terlebih dahulu dengan menggunakan sistem kuis. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini adalah tampilan ketika teman-teman sekalian memulai kuis untuk dikerjakan para peserta didik. Silahkan dibagikan kodenya yang ada pada layar, lalu dibagikan kepada peserta didik melalui komputer ataupun perangkat seluler. Jika sudah, maka tampilan kuis tersebut akan menjadi seperti ini. Baiklah, itulah tadi tata cara penggunaan media canggih Quizlet.com pada pembelajaran. Sebelum saya menutup video kali ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan sedikit kesimpulan tentang video kali ini. Quizlet merupakan salah satu media pembelajaran daring berbasis komputer dan juga smartphone yang cocok digunakan untuk di berbagai macam tingkat pendidikan dan juga disiplin ilmu. Dan Quizlet memiliki berbagai macam fitur menarik dan cocok digunakan untuk tingkat pendidikan manapun. Seperti halnya setting materi atau materi ajar dengan menggunakan fitur flashcard. Belajar akan lebih mudah dan menyenangkan bagi peserta didik di era milenial seperti sekarang jika menggunakan media-media pembelajaran seperti halnya Quizlet ini, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara lebih luas dan juga tidak monoton. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Desko dan juga Ibu Dewi Pratita selaku Reseptor mata kuliah pengembangan media pelajaran ekonomi karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk membuat video kali ini. Saya harapkan video saya buat kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.